Hai pendengar podcast Kata Revi, saya sudah lama banget nggak update podcast baru. Ya karena ada aktivitas menulis, kemudian disusul sakit, dan yang paling sebel banget juga, I lost the motivation to continue the podcast. Saya bertanya-tanya gitu ya selama masa vakum nge-podcast. Apakah podcast ini akan saya terus lanjutkan? Kenapa juga saya harus merekam suara, nyari topik, kemudian upload di Spotify for the podcaster. Kalau ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja gitu kan pendengarnya. Karena saya ngelihat juga pendengar yang berlangganan di podcast ini juga nggak sampai 100. Mungkin sekitar 97 atau 98 subscribers. What for I do this podcast? Sampai akhirnya ketika ada beberapa pesan yang masuk dan mereka sedang mencari gitu ya konten-konten yang memberikan semangat untuk aktivitas menulis atau ketika mereka sedang ingin menambah insight gitu tentang pengembangan diri. Tapi ya memang kebanyakan di podcast Kata Revi ini kan saya bahasnya dari sudut pandang seorang penulis. Tidak hanya soal teknis tapi juga tentang self development seorang penulis. Ternyata banyak yang merasa terbantu gitu ketika saya sodorin nama podcast saya dan mereka mulai mendengarkan. Apalagi hari ini di email saya itu muncul Spotify Creator yang intinya kayak Spotify Wrapped tapi fokus untuk kreator-kreator gitu ya. Mungkin buat yang bikin musik juga ada. Kalau saya dari segi podcast. Akhirnya saya buka lagi podcast saya setelah 2 bulanan lebih kali ya. Saya nggak membuka gitu karena sibuk dengan aktivitas lainnya. Dan ternyata saya merasa, wah ini sebenarnya adalah materi-materi yang bagus gitu untuk saya jadikan materi buku atau buat topik-topik yang bisa saya bikin lebih bagus lagi gitu. Misalnya saya kembangkan lebih detail. Saya merasa bahwa tujuan saya mungkin agak terdistraksi karena kan kalau nulis ini jelas banget gitu monetisasinya gitu kan. Sementara di podcast ini saya juga malas semenjak Spotify ini berubah nggak bisa ngedit pakai lagu, lalu ribet juga gitu kayak nggak bisa masukin 2 file, harus diedit dulu buat digabungin jadi satu. Jadi kalau dulu itu saya bisa merekam 3 file berbeda lalu saya gabungkan gitu ya. Sekarang tuh nggak bisa di aplikasi. Jadi saya harus ngedit dulu buat menyatukan 2 file berbeda sebelum diupload ke Spotify The Podcaster. Sementara kalau saya upload di tempat lain itu jangkauan distribusinya itu kurang banyak. Nah, kalau pakai satu aplikasi ini kan bisa langsung ke upload otomatis gitu ya, baik di Apple Podcast, di aplikasi Noise, atau di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi intinya kayak gitu. Saya merenung kembali dan berkaca. Selama ini saya selalu menyemangati teman-teman penulis. Kenapa akhirnya saya melihat podcast dengan sudut pandang monetisasi ya? Apakah karena saya mendengarkan beberapa podcast dan mulai silau gitu dengan beberapa penyampaian para kreator yang bilang bahwa podcast itu bisa jadi bisnis yang menyenangkan? Ternyata akhirnya saya akui kalau niat saya sudah terlalu terdistraksi gitu, terlalu jauh. Niatnya kan memang dari awal just for fun, just for sharing, seperti halnya saat saya pertama kali bikin blog wordholic.com. Kalau semua hobi saya monetisasi, pasti nggak akan jadi fun kan? Saya akan jadi stres, dan ya inilah akhirnya yang membuat saya berhenti selama 2 bulan lebih dan berpikir apa sih yang mau saya targetkan dengan podcast ini. Alhamdulillah akhirnya terjawab dan saya mulai niat gitu ya untuk upload seminggu sekali. Kalau dulu saya sering bilang mau upload hari apa gitu kan. Untuk awal-awal ini yang penting saya coba upload seminggu sekali, entah hari Jumat, Sabtu atau Minggu gitu, pokoknya di antara 3 hari itu. Saya nggak mau menargetkan yang capek-capek karena tujuannya adalah untuk bantu saya membuat buku di tahun 2025. Nah, buat teman-teman yang sekarang juga sedang mempertanyakan
langkahnya untuk aktivitasnya nggak cuma sebagai seorang penulis. Mungkin ada yang sekarang kamu lagi passionate banget di bidang digital marketing, atau ada yang lagi belajar main musik atau apapun, terus merasa bahwa di tengah-tengah kok rasanya ini nggak ini ya, kayak beban banget buat dilanjutin. Istirahat aja bentar, kamu bisa melakukan kegiatan yang lain. Bisa seminggu, 2 minggu, atau 2 bulan ya. Selama hobi ini memang bukan sesuatu yang memang ingin kamu monetisasi gitu. Kalau udah ada distraksi lain yang membuat kamu merasa, aduh aku kok mulai begini ya, mulai begitu ya, coba take a break. Lalu kamu mulai gitu ya, ingat lagi, awalnya dulu kamu memilih passion ini sebenarnya apa sih? Nah, kalau kamu udah tahu, yang nomor 2 adalah sadarilah bahwa tidak semua passion atau hobi itu harus dimonetisasi. Ini yang membuat saya akhirnya back on the track lagi. Ya udah, saya mau nge-podcast, ngerekam monolog tanpa musik, udahlah oke. Kalau pas lagi mau ngedit pakai musik juga akan saya kasih musik. Jadi sesuka saya, karena kan memang tujuannya bukan untuk monetisasi, tapi just for sharing. Dan kalau bisa saya jadikan topik untuk buku saya yang nantinya juga bisa dibaca oleh teman-teman gitu. Jadi intinya saya sadar bahwa hobi saya nulis ini yang memang harus saya fokuskan, harus saya mungkin kalau misalnya ada beban gitu ya udah dinulis aja gitu sama nerjemahin. Tapi kan kalau nerjemahin kan emang udah kerjaan utama. Nah, yang nge-podcast ini loh, kenapa juga saya berpikir untuk monetisasi gitu kan. Ya itu tadilah, karena silau melihat pencapaian orang lain yang membuat saya akhirnya ya tidak bersyukur pada pencapaian saya sendiri gitu. Jadi inilah cuap-cuap saya sebelum akhirnya saya akan mulai aktif lagi mulai minggu ini. Jadi teman-teman ingetin saya ya, terutama kalau kalian berada di Telegram channel Wordholic, ingetin aja, Kak kok belum upload podcast gitu ya minggu ini. Saya akan rekam gitu. Seperti biasa, podcast ini selalu saya rekam dengan spontan dan juga tanpa take a notes atau tanpa catatan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas gitu ya selama dengerin podcast ini, kamu bisa kirim DM di Instagram Kata Revi @kata_reffi, atau bisa tanya langsung nih di grup Telegram Wordholic yang bisa kamu cek juga. Kalau belum gabung bisa kamu lihat di link bio yang ada di Kata Revi. Terima kasih buat pendengar podcast. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.